Oke, kita langsung to the point. Anda kepala sekolah, pengawas, atau mungkin Anda guru yang peduli tapi lihat rekan kerja kok kerjanya begitu-begitu saja. Kita semua tahu ada yang namanya guru malas. Dan jujur saja, berapa banyak seminar pelatihan atau ceramah motivasi yang sudah Anda berikan atau ikuti? Hasilnya apa? Nol besar. Kenapa? Karena Anda mencoba mengubah orang dengan kata-kata. Itu omong kosong. Kemalasan itu bukan penyakit yang bisa disembuhkan dengan nasihat. Kemalasan itu adalah pilihan logis ketika sistemnya mendukung kemalasan itu sendiri. Kalau jadi malas itu nyaman dan tidak ada konsekuensinya, ya ngapain rajin? Logis kan? Solusinya bukan paksaan, bukan pula ceramah yang bikin ngantuk. Solusi terbaik adalah apa yang saya sebut manipulasi sistemik yang elegan. Kita tidak melawan kemalasan. Kita membuat kemalasan itu menjadi pilihan yang sangat tidak nyaman dan tidak menguntungkan. Kita tidak menyuruh mereka rajin, tapi kita ciptakan sebuah lingkungan di mana menjadi rajin adalah satu-satunya jalan yang masuk akal untuk bertahan. Ini bukan soal niat baik atau kesadaran diri, ini soal desain sistem. Kesadaran itu datang belakangan setelah dipaksa oleh keadaan. Itulah psikologi manusia. Jadi, lupakan semua teori usang tentang motivasi guru. Di video ini, saya Abah Sam akan bongkar 7 cara logis, sedikit licik, tapi terbukti sangat efektif untuk mengatasi guru malas. Ini bukan teori, ini adalah strategi lapangan yang langsung bisa Anda terapkan besok pagi. Ini bukan tentang mengubah hati mereka, tapi mengubah perilaku mereka melalui sistem yang cerdas. Kalau Anda siap untuk berhenti buang-buang waktu dengan ceramah dan mulai melihat hasil nyata, tonton video ini sampai habis. Karena kita akan bermain catur, bukan main tampar. Smart. Prinsip pertama dan paling fundamental, berhenti mencoba mengubah orangnya. Itu buang-buang energi. Orang yang punya mentalitas malas akan tetap malas kalau sistemnya membiarkan. Anda suruh dia rajin, dia akan bilang iya, Pak, di depan Anda, tapi di belakang, tidak akan ada yang berubah. Kenapa? Karena tidak ada kewajiban yang mengikat. Solusinya, ciptakan output wajib yang tidak bisa dihindari. Bukan yang rumit. Justru yang sangat sederhana tapi harus ada. Contoh, RPP cukup 1 lembar, tapi wajib disubmit setiap hari Jumat. Jurnal mengajar harian, formatnya checklist saja, tapi wajib diisi. Refleksi mingguan, cukup 3 kalimat, apa yang berhasil, apa yang gagal, apa rencana perbaikan. Simple kan? Kuncinya di sini adalah otomatisasi pencatatan. Tanpa output itu, nama mereka otomatis masuk dalam daftar belum mengumpulkan. Tidak perlu dimarahi, tidak perlu ditegur. Biarkan sistem yang bekerja. Anda harus paham psikologinya. Guru dengan tipe seperti ini lebih takut terlihat tidak bekerja atau dianggap tidak kompeten oleh sistem, daripada disuruh rajin secara langsung. Teguran verbal itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi catatan digital atau tertulis yang abadi, itu adalah bukti nyata yang menghantui mereka. Mereka tidak bisa berkelit. Sistem yang memaksa mereka bergerak, bukan Anda. Manusia adalah makhluk sosial. Rasa malu adalah salah satu pengendali perilaku paling kuat, jauh lebih kuat dari omelan atasan. Jadi manfaatkan itu. Ini bukan tentang mempermalukan, ini tentang menciptakan transparansi. Buat rekapitulasi kinerja yang sederhana dan pajang di tempat yang bisa dilihat semua orang. Tidak perlu yang canggih, bisa papan pengumuman di ruang guru, bisa grup WhatsApp khusus, atau kalau mau lebih keren, pakai Google Sheet atau dashboard online sederhana. Isinya apa? Cukup data dasar, rekap kehadiran tepat waktu, status pengumpulan RPP mingguan, jumlah jurnal harian yang diisi. Simple saja. Tujuannya bukan untuk menunjuk-nunjuk ini loh, si pemalas. Bukan. Tujuannya adalah membiarkan data berbicara sendiri dan menciptakan perbandingan alami. Ketika seorang guru melihat namanya selalu berada di kolom merah sementara rekan-rekannya di kolom hijau, tanpa Anda perlu bicara, tekanan psikologis itu mulai bekerja. Kontrol sosial dari rekan sejawat itu jauh lebih efektif. Mereka akan mulai bertanya pada diri sendiri, kok nama saya terus yang belum? Malu sama yang lain. Saya sudah lihat banyak kasus di mana guru yang tadinya cuek bebek, perlahan mulai berubah, hanya karena tidak mau terlihat berbeda, dan tertinggal dari teman-temannya. Biarkan lingkungan yang menghakimi, bukan Anda. Banyak yang salah kaprah. Berpikir insentif itu harus selalu uang, salah besar. Guru yang malas seringkali tidak tergerak oleh janji kenaikan gaji yang masih jauh di angan-angan. Mereka butuh gratifikasi instan, sesuatu yang kecil tapi nyata dan bisa dirasakan langsung.
Jadi, ciptakan sistem insentif non-moneter yang jelas. Siapa yang paling rajin mengumpulkan tugas administrasi tepat waktu? Beri dia prioritas untuk ikut pelatihan atau seminar di luar kota. Siapa yang paling aktif membuat media ajar? Beri dia kemudahan memilih jadwal mengajar yang lebih ringan untuk semester depan. Ini permainan psikologis. Berikan juga penghargaan yang bisa dipamerkan. Sertifikat guru paling disiplin. Bulan ini misalnya. Kedengarannya sepele? Jangan salah. Itu adalah bukti pengakuan yang bisa mereka tunjukkan. Atau buat sistem poin kinerja yang transparan, di mana poin itu bisa ditukar dengan privilege, rekomendasi untuk proyek, kesempatan memimpin tim kecil, atau sekadar pujian langsung di rapat resmi. Guru yang cenderung malas akan mulai menghitung untung rugi. Kalau saya kerjakan ini, saya dapat X. Keuntungan langsung dan nyata ini jauh lebih menggoda daripada janji abstrak tentang menjadi guru teladan. Ubah paradigmanya, rajin itu menguntungkan. Sekarang juga. Salah satu alasan utama guru menjadi malas adalah karena mereka merasa beban kerjanya tidak masuk akal. Administrasi yang tebalnya kayak skripsi, laporan yang bertele-tele, dan rapat yang tidak ada ujungnya. Itu semua membunuh motivasi. Kalau Anda ingin mereka bergerak, buatlah gerakan itu terasa seringan mungkin. Jadi, prinsip keempat adalah, potong semua keruwetan yang tidak perlu. Lakukan audit brutal terhadap semua tugas administratif. Tanya pada diri sendiri, apakah laporan 50 halaman ini benar-benar dibaca, atau hanya untuk formalitas? Jika hanya formalitas, habisi. Jangan ragu, ganti semua itu dengan format yang memaksimalkan dampak tapi meminimalkan usaha. Laporan naratif yang panjang, ganti dengan checklist sederhana plus dokumentasi foto. Laporan kegiatan ekstrakurikuler, ganti dengan video pendek berdurasi 1 menit yang diunggah ke grup. Membuat media ajar yang canggih, ganti dengan target cukup buat 1 slide presentasi interaktif per minggu. Ketika tugas terasa ringan, cepat, dan mudah diselesaikan, resistensi psikologis untuk memulainya akan turun drastis. Guru yang malas bukan tidak mau bekerja, mereka hanya tidak mau memulai pekerjaan yang terasa seperti mendaki gunung. Beri mereka bukit kecil untuk didaki, dan mereka akan mulai berjalan. Ini kesalahan fatal yang sering dilakukan pimpinan, memberikan target yang abstrak dan umum. Tolong tingkatkan kualitas pembelajaran. Semester ini kita harus lebih inovatif ya. Kalimat-kalimat ini ya, sebenarnya tidak berarti apa-apa bagi guru yang malas. Itu hanya angin lalu. Kenapa? Karena tidak ada parameter yang jelas untuk mengukur keberhasilannya. Mereka bisa dengan mudah bilang, sudah saya tingkatkan Pak, dan Anda tidak bisa membantahnya. Kemalasan itu berlindung di balik ambiguitas. Jadi, cara melawannya adalah dengan kejelasan yang brutal. Berikan target yang sangat spesifik, terukur, dan punya batas waktu. Jangan bilang lebih inovatif, tapi katakan, setiap guru wajib membuat minimal 1 media ajar berbasis video sederhana setiap bulan, durasi 3-5 menit, diunggah ke channel YouTube sekolah. Jangan bilang tingkatkan interaksi siswa, tapi katakan, gunakan metode diskusi kelompok minimal 2 kali dalam sebulan dan lampirkan foto kegiatannya di jurnal mengajar. Guru yang malas benci target spesifik seperti ini. Kenapa? Karena mereka tidak bisa berkelit. Targetnya jelas, kerjakan atau tidak. Hitam atau putih. Justru ketakutan akan target yang jelas inilah yang memaksa mereka untuk bergerak dari zona nyaman. Di setiap sekolah, pasti ada 2 kubu guru yang proaktif dan inovatif, dan guru yang, ya, begitu-begitu saja. Jangan fokus energi Anda hanya untuk mengomeli yang malas. Justru, berikan panggung kepada yang rajin. Tampilkan praktik-praktik baik mereka secara konsisten. Ini bukan soal pilih kasih, ini soal strategi menyebarkan virus positif. Saat rapat guru, jangan habiskan waktu hanya untuk membahas masalah. Sisihkan 5-10 menit untuk sesi berbagi praktik baik. Minta guru yang rajin itu untuk presentasi singkat. Tidak perlu formal. Cukup tunjukkan, ini loh cara saya membuat siswa antusias dengan kuis online sederhana. Atau, ini aplikasi gratis yang saya pakai untuk bikin presentasi jadi keren. Biarkan mereka bercerita dengan gaya mereka sendiri. Apa efek psikologisnya bagi guru yang malas? Pertama, mereka melihat bahwa inovasi itu ternyata tidak sesulit yang dibayangkan. Kedua, dan ini yang paling penting, muncul percikan pemikiran di benak mereka. Loh, Pak Anu kan seumuran saya, fasilitasnya sama, gajinya sama. Kalau dia bisa bikin yang kayak gitu, masa saya enggak?
Ini bukan lagi perintah dari atasan, tapi inspirasi dari rekan sejawat. Tekan halus ini seringkali lebih manjur daripada puluhan surat teguran. Marah-marah di depan guru yang malas itu hanya membuang tenaga dan menurunkan wibawa Anda. Mereka mungkin akan menunduk, tapi dalam hati mereka tidak peduli. Bahkan ada yang menikmati drama itu. Jadi, lupakan amarah. Gunakan senjata yang jauh lebih tajam dan elegan, sanksi sunyi. Apa itu sanksi sunyi? Ini adalah penarikan privilege, atau kesempatan secara diam-diam sebagai konsekuensi logis dari kinerja mereka. Tidak perlu diumumkan, tidak perlu ada drama. Biarkan mereka yang merasakannya sendiri. Contohnya begini, ada kesempatan pelatihan bergengsi dengan kuota terbatas. Jangan tawarkan pada guru yang malas itu. Lewati saja namanya. Ada proyek baru yang menarik, bentuk tim dari guru-guru yang proaktif, jangan libatkan dia. Anda butuh rekomendasi untuk posisi tertentu. Rekomendasikan orang lain yang jelas-jelas lebih kompeten. Awalnya mereka mungkin tidak sadar, tapi lama-kelamaan mereka akan merasa terisolasi. Mereka akan merasa tidak dianggap. Kehilangan kesempatan dan pengakuan sosial ini jauh lebih menyakitkan dan menusuk harga diri daripada dimarahi. Sanksi sunyi ini mengirimkan pesan yang sangat kuat. Kinerja Anda menentukan relevansi Anda di sini. Jadi, mari kita simpulkan apa yang sudah kita bahas. Intinya cuma satu, dan ini adalah prinsip kunci yang harus Anda pegang. Jangan pernah berharap perubahan datang dari kesadaran individu. Itu mitos. Berhentilah berharap guru malas akan sadar dengan sendirinya setelah Anda ceramahi. Itu tidak akan terjadi. Alih-alih mengubah orangnya, ubah lingkungannya. Desain sebuah sistem, sebuah arena bermain, di mana aturan mainnya secara otomatis mendorong perilaku yang Anda inginkan. Manusia itu adaptif. Ketika lingkungan berubah, perilaku mereka akan ikut berubah untuk bertahan hidup. Prinsip kedua yang harus diingat, jangan melawan kemalasan, itu melelahkan dan sia-sia. Sebaliknya, buatlah kemalasan itu menjadi pilihan yang sangat tidak menguntungkan. Buatlah menjadi malas itu lebih repot daripada menjadi rajin. Dengan sistem transparansi, insentif nyata dan sanksi sunyi, biaya untuk menjadi malas, malu, kehilangan kesempatan, menjadi lebih tinggi daripada usaha untuk menjadi rajin. Ketika untung ruginya sudah jelas, otak manusia yang paling malas sekalipun akan memilih jalur yang paling menguntungkan. Ini bukan soal moral, ini soal kalkulasi logis. Pada akhirnya, sebuah sistem yang baik akan selalu mengalahkan niat baik yang tidak terstruktur. Niat baik Anda untuk memajukan sekolah tidak ada artinya jika tidak dieksekusi dalam sebuah sistem yang cerdas. Sistem yang memaksa, yang mengarahkan, dan yang memberi penghargaan. Dengan menerapkan 7 strategi tadi, Anda tidak lagi berperan sebagai motivator atau tukang marah, Anda berperan sebagai arsitek sistem. Dan seorang arsitek yang baik tahu bahwa fondasi dan struktur bangunanlah yang menentukan kekuatannya, bukan cat atau hiasannya. Sekarang, berhenti berharap dan mulailah mendesain. Smart.